Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama saya Mirna. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba sharing untuk pembahasan soal pertemuan yang keempat. Oke, soal ya pertemuan yang keempat. Sorry ya, ini kurang besar. Oke. Soal nomor 1, pertanyaannya adalah apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasusnya adalah seorang perempuan berusia 24 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu. Enggan turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, pengeluaran darah normal, dan kandung kemih penuh. Oke, penata laksanaan untuk ibu postpartum 6 jam yang belum melakukan mobilisasi dini, belum turun dari tempat tidurnya dan kandung kemihnya penuh adalah A. Vulva hygiene, B. Mobilisasi dini, C. Beri analgetik, D. Berikan antipiretik, atau E. Pengaturan posisi tidur. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mobilisasi dini. Agar ibunya udah bisa BAK ke kamar mandi dan hal ini juga dapat membantu proses involusi uterus lebih cepat. Karena jika tidak, nanti kandung kemihnya akan penuh, maka uterusnya pun akan terdorong ke atas sehingga TFU-nya akan melebihi pusat. Apakah ini dapat menyebabkan terjadinya perdarahan? Ya, ini dapat menyebabkan terjadinya perdarahan pada ibu postpartum. Soal nomor 2, apakah langkah pertama yang harus dilakukan bidan di desa tersebut? Oke, seorang bidan bertugas di desa terpencil dengan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Oke, kasusnya adalah persalinan ditolong oleh dukun atau dinonakes. Itulah keadaannya dan dia ditempatkan di desa terpencil. Langkah pertamanya apa nih? Yang A, pendekatan pada tokoh masyarakat, B, melakukan pendekatan pada dukun, C, melakukan pendekatan kepada dukun, D, melakukan pendekatan ke rumah penduduk, atau E, melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Jawaban yang tepat adalah yang A, pendekatan pada tokoh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat di wilayah itu berada di bawah tanggung jawab tokoh masyarakat tersebut. Jadi, ketika teman-teman ingin mendekati masyarakat yang lain ada di bawahnya, teman-teman bisa melakukan perizinan atau pendekatan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Sehingga masyarakat yang ada di bawahnya akan mengerti, akan paham, dan cenderung mengikuti arahan yang disampaikan. Oke, soal nomor 3. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke. Bidan melakukan kunjungan rumah nifas 2 hari. Ibu mengatakan bayi rewel, ASI sedikit sehingga diberikan susu formula agar bayinya tidak rewel. Berarti kasusnya adalah pemberian makanan selain ASI karena bayinya sering rewel. Jadi apa jalan keluarnya? A. Memberikan MPASI, B. Memberikan ibu gizi seimbang, C. Mendukung ibu tetap menyusui, D. Menjelaskan anatomi payudara, atau E. Menganjurkan istirahat yang cukup. Coba lihat di sini. ASI sedikit berarti artinya ASInya keluar. Jadi tetap berikan dukungan kepada ibunya bahwa ASI yang sedikit kalau tetap disusukan nanti juga pelan-pelan akan bertambah banyak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Diet makanan yang dianjurkan pada kasus tersebut adalah, diet makanannya seperti apa ya? Nyonya Rosa hamil 9 bulan datang ke rumah sakit mengeluh sering pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/90, TFU 30 cm, dan ada udim di ekstremitas serta protein urin positif 2. Oke, kita tegakkan dulu diagnosanya adalah PEB. Jadi, makanan yang seperti apa yang dianjurkan untuk ibu yang mengalami PEB adalah atau yang A, rendah lemak dan kalori, atau B, tinggi kalori dan protein, C, rendah lemak dan protein, atau D, rendah lemak dan tinggi kalori. Jawaban yang tepat adalah tinggi kalori dan protein. Karena apa? Karena diet yang tinggi energi protein itu akan meningkatkan kadar albumin serum pada pasien dengan preeklamsi.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 5 adalah pertanyaannya. Apa pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Kita lihat dulu ya kasusnya. Seorang perempuan berusia 18 tahun, hamil anak pertama 8 bulan. Datang ke klinik dengan keluhan sakit kepala sejak 4 hari yang lalu. Pandangan kabur dan nyeri daerah ulu hati. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170 per 110 mm Hg, nadi 93, nafas 21, refleks patella positif, TFU 31 cm, punggung kiri dan DJJ 140 kali per menit, dan udim hampir seluruh tubuh. Oke, pemeriksaan penunjang apa pada kasus tersebut? Oke, meskipun di sini tanda-tandanya udah jelas ya, tekanan darahnya udah naik. Di sini salah satu indikasinya juga ya. Terus sudah ada apa tadi? Sakit kepala, pandangan kabur, nyeri daerah ulu hati. Tapi nomor 5 minta pemeriksaan penunjang. Oke, apakah yang A, hemoglobin, B, protein urin, C, glukosa urin, D, ultrasonografi, atau E, golongan darah. Untuk melengkapi kasus di atas, pemeriksaan penunjang yang tepat yang dapat diberikan oleh bidan terhadap kliennya adalah melakukan pemeriksaan protein urin. Jawabannya adalah yang B. Oke, apakah penanganan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yang A, memberikan diuretik, B, memberikan nifedipin 15 mg, C, memberikan diazepam 20 mg, D, memberikan MgSO4 5 gram secara IM, atau E, memberikan MgSO4 dosis awal. Untuk SOP preeklamsia berat atau PEB di sini yang pertama dilakukan sesuai choice yang ada adalah memberikan MgSO4 dosis awal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut ke nomor 7, pertanyaannya adalah penyebab keluhan di atas adalah pasangan suami istri baru menikah 2 tahun yang lalu datang ke PMB mengeluh terlambat head sudah 2 bulan. Mual di pagi hari dan merasakan payudara menegang. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal dan HCG urin hasilnya positif. Oke, kita lihat dulu apakah ini hal yang wajar atau hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil. Jawabannya adalah iya. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena A, peningkatan hormon estrogen, B, peningkatan hormon progesteron, C, peningkatan hormon progesteron dan estrogen, D, peningkatan hormon estrogen dan somatomatropin, atau E, peningkatan hormon progesteron dan somatomatropin. Jawaban yang tepat adalah yang D, peningkatan hormon estrogen dan somatomatropin. Sejak awal kehamilan, seorang ibu hamil mengalami perubahan hormon yang begitu drastis. Karena apa? Karena yang biasanya head setiap bulan menjadi tidak head selama 9 bulan atau selama masa kehamilan. Oke, lanjut nomor 8. Apakah diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Oke, kasusnya adalah Nya Desi melahirkan anak pertamanya 6 jam yang lalu, masih merasa takut untuk turun dari tempat tidur dan tidak mau BAK karena nyeri pada luka jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80, nadi 70, suhu 36,6 dan TFU 1 jari di atas pusat. Pengeluaran darah per paginan kurang lebih 50 cc dan kandung kemihnya penuh. Apakah diagnosa potensialnya adalah yang A, atonia uteri, atau B, involusi uteri, C, prolaps uteri, D, ruptur uteri, atau yang E, inversio uteri? Kita lihat, ini 6 jam belum turun dari tempat tidur, belum BAK. Akibatnya apa? TFU-nya jadi 1 jari di atas pusat. Oke, ini. Terus apa tadi? Alasannya karena nggak mau BAK karena nyeri pada luka jahitan. Sebetulnya apakah wajar semua ibu postpartum mengalami ketakutan hal tersebut? Iya, wajar. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ada luka jahitan. Apakah ibu tersebut hanya boleh duduk saja, diam saja? Enggak. Dia harus melakukan mobilisasi secara dini karena kalau tidak tertangani akan mengalami yang namanya perdarahan postpartum. Sehingga potensialnya apa? Kalau kandung kemihnya masih tetap penuh, TFU-nya terus naik,
adalah yang A, akan terjadinya yang namanya atonia uteri atau tidak ada kekuatan uterus untuk berkontraksi sehingga terjadinya perdarahan kalau tidak diatasi sesegera mungkin. Oke, nomor 9. Seorang bayi laki-laki 2 jam yang lalu lahir spontan di PMB. Hasil pemeriksaan suhunya 35 derajat, nafas 44, dan heart rate-nya 142 kali per menit. Diagnosanya apa nih teman-teman? Suhunya 35 derajat Celcius. Kita tahu suhu yang normal adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Artinya ini enggak normal. Oke, lihat. Hipo apa hiper? Jawabannya adalah hipo karena kurang dari 36,5. Kalau lebih dari 37,5 maka namanya adalah hiper. Karena urusannya dengan suhu atau panas adalah term. Jadi antara hipotermi dan hipertermi. Apakah yang A hipoksia, yang B hipotermi, yang C hipertermi, atau yang D hipotermi berat, atau yang E hipotermi sedang? Jawabannya merujuk ke hipo dan hipertermi. Tadi sudah diklasifikasikan bahwa ini ada hipotermi. Hipotermi yang seperti apa? Apakah hipotermi aja? Apakah hipotermi berat atau sedang? Kalau di choice ada pilihan jawaban yang lebih spesifik, artinya soal tersebut minta jawaban yang lebih spesifik. Tidak hanya cukup dengan hipotermi aja. Ternyata ada istilah hipotermi sedang. Keadaan suhu antara 32 sampai 36 dikatakan hipotermi sedang. Sedangkan kalau hipotermi berat adalah kurang dari 32 derajat Celcius. Soal nomor 10. Oke. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Sepasang suami istri, anaknya yang berusia 20 hari datang ke klinik karena terdapat bintik merah yang berisi cairan bening di bagian punggung dan dada bayi. Dan bayi sering menangis. Oke, tindakannya ini ada bintik-bintik merah di bagian punggung dan dada bayi, tapi isinya cairan. Apakah yang A memberikan salep antibiotik, yang B melakukan konsultasi dengan dokter, yang C menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yang D menganjurkan memberikan bedak pada badan bayi setelah mandi, atau yang E menganjurkan untuk menjaga kulit dengan memakaikan baju yang lembut? Jawaban yang tepat adalah yang C, menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Karena apa? Langkah awal dan utama yang dapat kita evaluasi adalah bagaimana kebersihan ibu dalam menjaga kebersihan bayinya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ini bayinya masih 20 hari teman-teman. Jadi sebisa mungkin minimalkan penggunaan obat terlebih dahulu. Apabila telah dievaluasi dan memang benar kebersihannya kurang terjaga, maka yang dapat diintervensi ataupun yang dapat teman-teman tekankan adalah menganjurkan untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Oke, lanjut nomor 11. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 47 tahun datang ke rumah sakit mengeluh mengalami perdarahan selama 1 minggu. Head terakhir 2 minggu yang lalu, siklus head sebelumnya teratur. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal dan pemeriksaan penunjang HB10. Oke, diagnosanya apa nih? Mengalami perdarahan selama 1 minggu, artinya dia ada pengeluaran darah di luar siklus head ya. Apakah yang A menorargi, B metorargi, C hipomenor, atau D polimenor, atau yang E oligomenor? Oke, di sini ada pengertiannya ya, tiap choice-nya apa itu menorargi, apa itu metorargi. Jawaban yang tepatnya adalah yang B, metorargi, karena adanya perdarahan yang terjadi tanpa ada hubungan dengan siklus head atau berada di luar siklus head. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 12. Seorang perempuan berusia 24 tahun, hamil 3 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut bagian bawah dan disertai keluar darah berwarna merah segar dari jalan lahir sejak kemarin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 88, nafas 24, terdapat pembukaan serviks. Oke, diagnosanya apa teman-teman? Artinya dia baru 3 bulan, ini adalah perdarahan antepartum di trimester pertama.
Kemungkinannya kalau nggak KET, imminence, kalau nggak kalau nggak KET, abortus, kalau nggak abortus adalah melahidati dosa. Salah satu contoh-contoh kasus yang terjadi perdarahan pada ibu hamil di trimester 1. Kita lihat choice-nya, ada yang imminent, incipient, incomplete, complete, atau misabortion. Oke, ini berarti hubungannya dengan abortus. Kita lihat keywordnya di sini. Terdapat pembukaan serviks, ada nyeri perut bagian bawah disertai keluar darah berwarna merah segar. Jadi ini adalah abortus jenis apa teman-teman? Apakah imminent, incipient, incomplete, complete, atau misabortion? Jawaban yang tepat adalah yang B, incipient. Karena apa? Karena di sini sudah terjadi pembukaan serviks. Artinya abortusnya, kegugurannya sedang terjadi. Kalau imminent masih bisa dipertahankan, kalau incomplete sebagian jaringan sudah keluar dan masih ada sisa di uterusnya. Kalau complete artinya semua jaringan atau konsepsi kehamilan sudah keluar. Kalau misabortion artinya ibunya tidak menyadari bahwa janinnya sebenarnya sudah tidak ada dari sebelum-sebelumnya ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 13 pertanyaannya adalah apakah metode kontrasepsi yang tepat pada kasus tersebut? Kontrasepsi seperti apa ya teman-teman? Pak Randi mengantar istrinya yang berusia 25 tahun ke PMB karena ingin menjadi akseptor KB. Usia bayi 4 bulan, masih menyusui dan belum menstruasi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, suhu 37 dan nadi 80 kali per menit. Oke, kontrasepsinya apa nih? AKBKK, AKDR, suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, atau pil kombinasi. Kita lihat kembali ke soal, fokus. Tekanan darahnya ada 150/90. Artinya apa? Dia mengalami hipertensi. Ibu yang mengalami hipertensi adalah kontraindikasi untuk mendapatkan kontrasepsi hormonal. Jadi kita upayakan yang non-hormonal. AKBK jelas hormonal. Suntikan hormonal. Suntik 3 bulan hormonal. Pil kombinasi hormonal. Dan satu-satunya di choice ini yang bukan hormonal adalah AKDR. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 14. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan hamil 7 bulan datang ke rumah sakit mengeluh sakit pada perut setiap anaknya bergerak sejak 1 minggu terakhir. Hasil pemeriksaannya TFU 26 cm dan bagian janin mudah diraba. Apakah diagnosis yang tepat? Oke, mudah diraba, janinnya mudah diraba, terus pergerakan anaknya sakit setiap kali bergerak yang dirasakan ibunya seperti itu ya. Diagnosanya A, hidrami, B, hemodilusi, C, hidramnion, D, polihidramnion, atau E, oligohidramnion. Artinya dilihat dari choice-nya, ini ada hubungannya dengan hidramnion atau air ketuban. Apakah air ketubannya berlebih atau kurang? Ketika kita melakukan palpasi pada ibu hamil, mudah sekali untuk menemukan bagian-bagian terkecilnya, terus ibunya cenderung mudah merasa sakit setiap kali anaknya bergerak. Artinya jumlah air ketuban yang ada di dalam itu cenderung sedikit. Apakah istilahnya? Apakah hidramnion, polihidramnion, atau oligohidramnion? Kalau hidramnion itu adalah pengertian dari air ketuban itu sendiri. Kalau polihidramnion artinya air ketubannya berlebih. Indikasinya apa? Ketika dipalpasi cenderung sulit. Diraba ke sini, bayinya ngegeser ke sini. Diraba ke sini, ternyata ke sebelah sini. Karena apa? Karena air ketubannya banyak. Beda lagi dengan oligohidramnion. Baru dipalpasi, udah kepegang. Ini udah kepegang karena apa? Karena jumlah air ketubannya sedikit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke ya, kita lanjut ke nomor 15. Pertanyaannya dulu ya. Apakah rencana asuhan pada kasus tersebut? Seorang perempuan datang ke rumah sakit telah melahirkan anaknya 3 minggu yang lalu. Datang ke rumah sakit mengeluh nyeri pada perut bagian bawah disertai panas badan yang tinggi.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, suhu 39 derajat Celcius, dan nadi 90 kali per menit. Pengeluaran darah per pagi 6 berwarna kehitaman dan bau. Oke, kita lihat, tegakkan dulu diagnosanya teman-teman. Suhunya di sini coba lihat 39 derajat Celcius. Lalu apa lagi? Pengeluaran darah per pagi 6-nya berwarna kehitaman dan berbau. Berarti indikasinya suspeknya kemungkinan terjadi yang namanya infeksi. Oke, jadi rencana asuhannya apa nih? A. Kolaborasi tindakan. B. Beri antipiretik. C. Beri antibiotik. D. Pasang infus. Atau E. Observasi. Karena di atas cenderung suspek mengalami yang namanya infeksi, maka rencana asuhan yang akan dilakukan adalah pemberian antibiotik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 17. Apakah pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada kasus tersebut? Bidan melakukan kunjungan rumah seorang perempuan yang hidup bersama suami dan anaknya. Mengatakan anaknya umur 3 tahun mengalami diare. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, konsistensi BAB cair. Hasil pemantauan tidak menggunakan air bersih dan membuang limbah atau sampah tidak pada tempatnya. Oke, pendidikan kesehatan apa nih yang dapat teman-teman lakukan? Yang A, pengobatan diare. B, istirahat yang cukup. C, pola makan gizi seimbang. D, pola hidup bersih dan sehat. Atau E, penyediaan tempat sampah. Di sini adalah pemantauannya tidak menggunakan air bersih dan membuang limbah atau sampah tidak pada tempatnya. Artinya kualitas air yang mereka gunakan untuk sehari-hari itu tidak mendukung untuk melakukan pola hidup yang sehat karena airnya enggak bersih. Oke, jawaban yang tepatnya adalah berarti yang D, pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana mereka dapat menggunakan air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan membuang limbah atau sampah pada tempatnya. Oke, nomor 18 adalah apakah peran yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang perempuan usianya 25 tahun, hamil anak pertama, datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal dan TFU 3 jari di bawah pusat serta balotemen teraba positif. Oke, peran apa nih yang lagi teman-teman lakuin kalau teman-teman sedang melakukan aktivitas di atas? Apakah yang A, pelaksana, B, penyelia, C, pendidik, D, peneliti, atau yang E, pengelola? Jawaban yang tepat adalah yang A, pelaksana. Nomor 19. Apakah data tambahan untuk menentukan usia kehamilan dalam kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke PMB mengatakan dirinya hamil berdasarkan pemeriksaan tes PEC yang dilakukannya. Pemeriksaan tes PEC yang dilakukannya. Tidak ada keluhan dan HPHT lupa. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 2 jari di bawah pusat dan DJJ 130 kali per menit. Oke, berarti ini hubungannya dengan usia kehamilan, tapi HPHT-nya lupa, DJJ-nya sudah terdengar, dan ketika dilakukan palpasi sudah ada TFU 2 jari di bawah pusat. Untuk lebih meyakinkan usia kehamilannya, ketika HPHT lupa, teman-teman butuh data apa lagi nih? Yang A, hasil USG, B, kenaikan berat badan ibu, C, pergerakan janin, D, pemeriksaan CTG, atau E, pemeriksaan urin reduksi protein. Lihat. Di PMB, apakah di PMB ada USG? Jarang ya, di PMB itu belum menggunakan USG, karena USG biasanya digunakan di puskesmas ataupun rumah sakit. Kenaikan berat badan ibu tidak relevan dengan usia kehamilan. Nah, ini ada yang C, jawabannya yang C teman-teman, pergerakan janin. Karena apa? Karena baik primi ataupun multi akan berbeda waktu untuk merasakan gerakan janin pertamanya, atau istilahnya adalah quickening. Kapan
pertama kali ibu merasakan gerakan janin. Kalau primi cenderung pada usia 20 minggu. Kalau multi cenderung pada usia 18 minggu. Itu juga bisa menjadikannya patokan. Oke ya, nomor 20. Apakah tindakan awal yang paling tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan melahirkan 10 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Datang ke PMB dan mengeluh badan panas dan perut bagian bawah terasa nyeri. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 90 per 60, nadinya 95 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius serta respirasi 20 kali per menit. Tepunya setengah pusat simfisis dan lohea purulen dan berbau. Oke, tindakan awalnya apa nih teman-teman? Ibunya 10 hari postpartum, tapi lahirnya ditolong oleh nonakes oleh dukun ya. Tekanan darahnya 90/60, yang mencolok adalah suhunya udah 39 derajat Celcius. Terus TFU-nya kok masih setengah pusat simfisis, ini kan hari ke-10. Harusnya hari ke-10 itu udah mulai menjelang tidak teraba TFU pada ibu postpartum ya. Kok loheyanya masih purulen dan berbau, bukan ke arah alba. Artinya apa? Artinya kemungkinan adanya terjadi infeksi. Karena apa? Karena proses persalinan yang aseptik, jelas karena ini lahirnya adalah di dukun. Oke, awalnya langkah awal yang harus dilakuin apa nih teman-teman? Yang A, memeriksa laboratorium, B, memberikan antipiretik, C, memberikan antibiotik, D, memasang infus, atau E, merujuk segera. Jawaban yang tepat untuk kasus infeksi purpuralis di atas adalah yang C, memberikan antibiotik. Nomor 21, imunisasi apa yang diberikan seorang bidan? Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri membawa bayinya usia 1 bulan untuk imunisasi. Hasil pemeriksaan keadaan bayi baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Oke, imunisasi apa nih teman-teman yang bisa diberikan oleh teman-teman ke klien usia bayi 1 bulan, keadaan umumnya dalam keadaan baik? Apakah HB1, PITK, DPT1, BCG, atau DPT2? Oke, bayi 1 bulan imunisasi dasarnya adalah yang D, BCG. Nomor 22. Oke. Apakah nama refleksi yang dilakukan oleh bidan? Seorang bayi telah lahir spontan 2 hari yang lalu di rumah sakit. Gerakan aktif, tanda-tanda vital normal, berat badan 2.700 gram, panjang badan 49 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, tanda-tanda vital normal, dan dilakukan pemeriksaan refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi, dan bayi memberikan respon dengan cara mengikuti arah jari. Oke, jadi apa nih nama refleksnya ketika teman-teman nempelin jari di di pipinya bayi baru lahir ini atau di dekat bibirnya, terus dia itu mengikuti arah datangnya jari itu dari mana, arah datangnya sentuhan itu dari mana. Nama refleksnya apa nih? Refleks rooting, refleks Babinski, refleks sucking, refleks grasping, atau E, refleks Morrow. Jawaban yang tepat adalah yang A, refleks rooting. Kalau Babinski ini di telapak kaki, kalau refleks sucking itu menelan, kalau grasping itu menggenggam, kalau Morrow itu otot. Oke, lanjut nomor 23. Penata laksanaan apakah yang harus dilakukan terhadap bayi? Seorang perempuan baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Bayi menangis kuat, warna kulit merah dan gerakan aktif. Berat badan lahirnya 2.900 nih teman-teman. Artinya udah 6 jam, keadaannya baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Terus diapain nih bayinya? Apakah yang A, dimandikan, B, dikeringkan, C, dihisap lendir, D, dipotong tali pusat, atau yang E, inisiasi menyusu dini? Jawaban yang tepat adalah yang A. Udah 6 jam nggak ada apa-apa, indikasinya boleh mandi. Lanjut nomor 24. Oke, disebut mekanisme apakah kehilangan suhu tubuh pada bayi tersebut? Seorang bayi telah lahir spontan 1 jam yang lalu dan aktif, tanda-tanda vital normal,
berat badan 2.600 gram, panjang badan 49 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, bayi diletakkan di ruangan ber-AC dan 30 menit kemudian suhu bayi turun. Oke, ada apa nih? Bayinya tuh suhunya jadi turun karena apa? Karena disimpan di ruangan yang ber-AC selama 30 menit dan dia adalah bayi yang baru lahir 1 jam yang lalu. Mekanisme kehilangan panasnya apakah evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi, atau termoregulasi? Jawaban yang tepat adalah yang C, konveksi. Kalau evaporasi cenderung pada keadaan ketika bayi baru lahir tidak segera dikeringkan dari air ketuban, maka akan kehilangan suhu tubuh bayi, mekanismenya disebut dengan evaporasi. Kalau konduksi artinya dia ada persentuhan langsung. Contohnya, bayi baru lahir ditimbang di timbangan bayi, tapi timbangan bayinya nggak dialasin kain dulu atau apa, langsung aja gitu. Itu juga bisa juga menyebabkan bayi kehilangan suhu tubuhnya dan mekanismenya disebut dengan konduksi. Oke, lanjut ya, nomor 25. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? Seorang perempuan 24 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di BPM. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin 1 dan 2 dan masase uterus. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ibu mengalami perdarahan, plasenta lahir lengkap dan kandung kemih kosong. Diagnosanya apa nih teman-teman? Yang A, solusia plasenta, yang B, robekan serviks, yang C, sisa plasenta, D, atonia uteri, atau E, inversio uteri. Kalau solusia plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum waktunya. Artinya ini nggak relevan ya sama soal di atas karena plasentanya udah lahir. Yang B, robekan serviks. Kalau robekan serviks memang iya salah satu penyebab terjadinya perdarahan, tapi data di atas tidak menunjukkan ke arah robekan serviks. Kalau sisa plasenta juga ini datanya tidak merujuk ke sini ya teman-teman di soal ini. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, atonia uteri. Karena apa? Karena tidak adanya kekuatan untuk uterus berkontraksi sehingga memungkinkan terjadinya perdarahan. Kalau inversi uteri ini simpelnya adalah uterusnya kebalik, bagian dalam jadi bagian luar dan bagian luar jadi bagian dalam. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 sampai 25 udah selesai ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada jawaban yang kurang pas karena ada mau menyampaikan sanggahannya, boleh banget teman-teman boleh di kolom komentar atau boleh private chat di grup, nggak apa-apa ya. Makasih teman-teman.